apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Politisi Partai Nasdem, Irma Suryani, memberikan statement keras untuk Roy Suryo CS yang tidak mempercayai institusi negara. Sebaiknya pergi dan jangan tinggal di republik ini. Karena menurutnya, itu telah melecehkan kedaulatan negara, disebabkan ingin melakukan pengujian eksternal ijazah Jokowi ke negara lain. Menurut Irma Suryani, tindakan yang ingin dilakukan Roy Suryo CS merupakan bentuk penghinaan terhadap institusi negara. Kalau fakultasnya atau universitasnya sudah menyampaikan secara tegas dan bahkan mau menjadi saksi, kok masih ribut gitu, masih diperdebatkan, ini maunya apa gitu kan, berarti mereka memaksakan kehendak. Oke, ke Polri, sudah ke Polri, masih nggak mau pula, nggak mau juga, nggak mengakuin juga, nggak ngakuin juga, mau ke negara lain. Lah, kok menghina negara sendiri? Apa urusannya Singapura dengan kita? Kan kurang ajar gitu loh. Kedaulatan negara mereka lecehkan. Gaya main usir kepada warga negara dan menyuruh pindah ke negara lain ala Irma Suryani bukan sekali ini saja terdengar oleh rakyat Indonesia. Sama seperti yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan saat menyuruh warga negara yang mengkritisi kebijakan pemerintah dan persoalan tagar Indonesia gelap untuk pindah saja dari Indonesia. Luhut juga menambahkan bahwa Indonesia tidak gelap, tetapi orang-orang yang berkata seperti itulah yang gelap. Sepertinya ucapan Luhut memang benar adanya, bahwa Indonesia tidak gelap, yang diwakili oleh para pejabat yang terang benderang di negara ini. Sedangkan kami sebagai rakyat kecil, gambaran dari Indonesia gelap yang sesungguhnya. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan kalau ada. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Seharusnya kritikan dari warga negara dijawab oleh para pejabat dengan sebuah kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil, bukan dengan narasi yang memperlihatkan arogansi, yang hendak mengusir warga negaranya sendiri. Negara tanpa rakyatnya bukanlah sebuah negara. Berhentilah mencari pembenaran, wahai para pejabat, yang hidupnya semakin terang benderang di negara ini. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia.
Kalau tidak kurang, ya kau pergi ke sorga aja. Tapi kalau saya belum mau buru-buru ke sorga. Kalau Anda pengen semua perfect, ya kau pergi sorga saja buru-buru sana. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita we are doing right, so good so far gitu. Ada orang bilang, wah di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Tapi sekarang kita mobilisasi anak-anak muda kita, misalnya ada 300 orang lebih yang mengerjakan gaptek kita sekarang. Itu anak-anak muda Indonesia kerja di peruri sekarang. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi kita jangan terus mengklaim sana sini. Itu anak-anak muda pergi aja di peruri sekarang. Mereka tuh kerja sebesar ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Jangan sombong lah kau bicara-bicara kritik-kritik kau you have done nothing. Atau mungkin the other way around kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. 2 pasal 1 konstitusi kita mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Selesai. Anggota DPR klaim kedaulatan rakyat itu kami wakili loh. Bagaimana mungkin kedaulatan itu diwakili? Istilahnya daulat tidak mungkin diwakili, tidak mungkin dikuantifikasi. Daulat itu absolut ada pada saya. Saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti jadi rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat. Karena identitas primer saya hilang. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolol. Ini standar. Jadi kita dari awal tidak memfilter anggota-anggota DPR ini. Dia kita pilih karena dia mengemis suara kita pada waktu itu. Begitu dia jadi anggota DPR, dia jadi tuan. Buat kita ketemu dia mesti daftar lewat asistennya, lewat staf ahlinya tuh. Lo pada waktu pemilu anggota DPR itu datang ke Jogja itu minta ngemis suara. Dia pengemis tadinya. Tiba-tiba jadi tuan dan mengklaim saya beri dia kedaulatan. Dia wakili kedaulatan kami. Gak ada. Tidak boleh kedaulatan itu, bahkan di ijon pun gak akan saya berikan. Karena itu adalah identitas eksistensial dari warga negara. Jadi kalau dia daulat, yang tidak berdaulat adalah negara. Itu konsekuensinya. Lain kalau dikatakan negeri ini berbasis pada kedaulatan negara. Boleh. Yang tidak berdaulat ya warga negara. Tapi begitu warga negara berdaulat, yang lain tidak boleh berdaulat. Gak mungkin kedaulatan itu dibagi. Negara mempertahankan kedaulatan secara teritorial dari serangan asing. Itu pengertiannya. Hanya demi keamanan teritorial, negara mengklaim kami negara yang berdaulat. Secara filosofi kacau keterangan itu. Kalau negara berdaulat, maka rakyat tidak berdaulat. Karena itu mesti diterangkan adverbianya. Daulat rakyat itu final, absolut. Daulat negara itu tergantung kondisi politik. Kalau ada serangan asing, maka kedutaan negara mesti buat apa? Ya buat melindungi kedaulatan rakyat. Sepensis berpikirnya begitu. Standar. Tapi itu hanya bisa kita pahami kalau fakultas hukum betul-betul paham tentang teori hukum. Tapi banyak lulusan fakultas hukum, bahkan di UI, UGM, yang tidak paham tentang hukum. Dia paham tentang undang-undang. Kan yang diajarkan adalah undang-undang, bukan hukum. Nah itu ganti aja fakultas hukum jadi FUU, Fakultas Undang-Undang. Bacanya FU. Fu, fa, fa. Fu, fa, fa. Fakultas Undang-Undang, fuck you.
Halo guys, kembali lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Kali ini kita akan dengarkan kuliah dari Rocky Gerung kepada duet maut penghancur negeri ini, DPR tolol dan pejabat busuk. Bagai pinang dibelah dua serangkai yang sulit dipisahkan ini selalu kong kali kong, bersiasat dan bekerja sama hanya untuk kepentingan mereka, keluarga, dan perutnya sendiri. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Dua serangkai perusak negeri ini, DPR tolol dan pejabat busuk. Ada Ahmad Saroni, anggota DPR dari Nasdem, yang mengatakan rakyat yang meminta DPR dibubarkan adalah rakyat tolol sedunia. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Bubarin DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan itu karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus tuh nggak apa-apa. Masih berdiri DPR nih. Sampai kapan tuh? Tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Dua serangkai perusak negeri ini, DPR tolol dan pejabat busuk. Ada pejabat busuk Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan yang hanya tahu cara memeras rakyat dengan pajak tinggi, bukan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Karena itu kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Tadi yang dibilangkan oleh Seto tadi, itu dengan sistem. Lebih jauh lagi nanti, karena pilar ketiga dia, kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Ya. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kau memperbaharui izinmu di apa, nggak bisa karena kau belum bayar ini. Jadi semua ngerti, dan memang ini yang membuat Indonesia itu betul-betul transparan ke depan. Dan inilah yang mungkin menjadi salah satu ujian bagi Indonesia. Are we rewarding the achievement atau are we going to distributing the money for the sake of just equality? Jangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, oh menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat?